Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala perbuatan yang menjerumuskan pada keburukan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita agar tidak pernah bermain-main dengan amanah. Modal kejahatan. Di sebuah desa kecil yang mayoritas warganya hidup sederhana, berdirilah sebuah koperasi keberangkatan haji yang dikelola oleh seorang pria bernama Rafli. Semua warga percaya penuh padanya. Dengan janji manis dan senyum ramah, ia menawarkan program tabungan haji murah yang bisa dicicil, membuat banyak orang tergiur. Mereka menabung sedikit demi sedikit, berharap bisa memenuhi panggilan suci ke tanah suci. Namun, di balik semua itu, Rafli memiliki niat gelap. Ia melihat uang tabungan warga yang terkumpul semakin besar dan godaan untuk memanfaatkannya mulai tumbuh. Dalam sunyi malam, ia menghitung uang puluhan juta rupiah itu sambil membayangkan kemewahan hidup yang selama ini tak pernah ia rasakan. Tanpa rasa bersalah, ia mulai mengambil sebagian kecil, lalu semakin besar, hingga akhirnya hampir seluruh dana haji warga ia habiskan untuk membeli mobil, perhiasan, dan hiburan malam. Sementara itu, warga tetap percaya. Mereka terus menabung, membawa harapan besar, tak pernah menduga bahwa orang yang mereka anggap amanah justru sedang menggali lubang azabnya sendiri. Rafli merasa hidupnya aman, padahal langkahnya sudah berada di ujung kehancuran. Harapan yang dihancurkan. Tahun keberangkatan pun semakin dekat. Warga desa seperti tak sabar menunggu panggilan dari pihak kementerian. Mereka membicarakan pakaian ihram, doa-doa yang ingin dibaca, dan kerinduan terhadap Ka'bah. Salah satu di antaranya adalah Ma Aminah, janda tua yang sudah menabung selama bertahun-tahun. Tiap malam ia menangis haru membayangkan bisa sujud di hadapan Ka'bah sebelum ajal menjemputnya. Namun suatu pagi sebuah surat pemberitahuan dari kantor pusat datang. Surat itu menyatakan bahwa data keberangkatan desa mereka tidak ditemukan. Bahkan tidak ada satupun nama mereka yang terdaftar. Warga gempar. Mereka langsung menghubungi Rafli. Namun laki-laki itu justru tampak gugup dan gelisah. Saat didesak, ia mengarang alasan bahwa sistem sedang bermasalah. Tetapi kebohongannya tak bertahan lama. Seorang pegawai kantor kementerian datang ke desa dan memastikan bahwa dana haji warga tidak pernah disetorkan. Semua terkejut, beberapa menangis, dan sebagian lain hampir pingsan. Ma Aminah terduduk lemas, meremas buku tabungannya yang ternyata tak berarti apa-apa. Rafli mulai dikejar warga, namun ia melarikan diri. Harapan suci warga hancur dalam sekejap. Pelarian yang terkutuk. Setelah kabur dari desa, Rafli bersembunyi di sebuah kota kecil. Ia menyewa rumah murah dan mencoba hidup tenang. Namun uang hasil korupsi itu tidak memberi ketenangan seperti yang ia bayangkan. Tiap malam ia dihantui wajah Ma Aminah yang menangis, serta suara warga yang memanggil namanya dengan kemarahan. Ia mulai mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berlari-lari di gurun panas, dikejar bayangan hitam yang membawa cambuk api. Setiap kali ia terjatuh, pasir gurun berubah menjadi uang-uang yang ia curi, menempel di tubuhnya seperti lintah. Ia terbangun berkeringat dan tak bisa kembali tidur. Keadaan semakin memburuk. Mobil yang ia beli dari uang haram itu tiba-tiba mogok tanpa sebab, meski baru diservis. Perhiasan yang ia beli hilang tanpa jejak. Rafli mencoba menjual barang lain, tetapi semuanya rusak seketika. Ia bingung, takut, dan yakin bahwa semua ini adalah tanda buruk. Bukan hanya itu, dirinya mulai sering merasa seperti ada yang mengintai. Bayangan-bayangan hitam selalu tampak dari sudut matanya. Hidupnya berubah menjadi pelarian panjang yang penuh ketakutan dan ketidakpastian. Penghukuman di dunia. Setelah beberapa minggu bersembunyi, Rafli mengalami kejadian yang mengguncang batinnya. Suatu malam, pintu rumah sewaan yang ia tinggali bergetar keras. Ia mengira polisi atau warga menemukannya. Namun ketika ia membuka pintu tak ada siapapun. Saat ia menutup pintu, pengadilan yang memalukan. Ketika sidang pertama digelar, suasana ruang pengadilan dipenuhi warga desa yang ingin menyaksikan keadilan ditegakkan. Rafli duduk dengan wajah pucat, tangan bergetar hebat. Jaksa memaparkan bukti penggelapan, rekening palsu, laporan fiktif,
dan transaksi uang yang ia habiskan untuk foya-foya. Di antara kursi pengunjung, Mak Aminah duduk dengan mata bengkak. Ia tidak marah, hanya sedih. "Aku hanya ingin pergi haji sekali saja sebelum mati," gumamnya lirih. Kata-kata itu menusuk dada Rafli lebih dalam daripada hukuman yang akan ia terima. Ketika hakim menanyakan pembelaannya, Rafli hanya bisa menangis. Ia mengaku bersalah, namun pengakuannya tak menghapus luka warga. Hakim menjatuhkan hukuman penjara bertahun-tahun, serta kewajiban mengganti kerugian meski ia tahu Rafli tidak lagi memiliki apapun. Saat keluar dari ruang sidang, Rafli merasa tubuhnya berat seperti dipikul oleh dosa bertumpuk. Ia melihat wajah warga satu persatu. Tak ada kemarahan yang meledak, hanya kekecewaan yang menghantam lebih keras. Rafli merasakan bahwa hukuman moral itu jauh lebih menyakitkan daripada jeruji besi. Malam itu, ia kembali dihantui mimpi buruk yang lebih jelas daripada sebelumnya. Azab dalam sel. Hari-hari pertama di penjara terasa seperti neraka bagi Rafli. Tahanan lain memandangnya dengan sinis ketika mendengar ia menggelapkan dana haji. "Kau ambil uang orang mau ke rumah Allah," sindir mereka. Rafli hanya bisa menunduk diam. Pada malam-malam tertentu, ia merasa seperti mendengar suara orang berbisik di telinganya. Kadang terdengar suara perempuan tua yang menangis, kadang suara laki-laki yang menjerit kesakitan. Ia menutup telinga dengan bantal, tetapi suara itu tetap menyelinap masuk. Tubuhnya mulai melemah. Seringkali ia merasa panas seperti terbakar, lalu tiba-tiba menggigil seperti berada di tengah salju. Dokter penjara tidak menemukan penyakit apapun. Mereka hanya mengatakan stres berat. Namun Rafli tahu ini lebih dari sekedar stres. Ini adalah balasan atas uang haram yang ia makan. Beberapa tahanan takut tidur dekat dengannya, karena mereka melihat Rafli seperti berbicara dengan bayangan di sudut sel. Ada yang mengaku melihat sosok hitam berdiri di belakangnya saat malam. Rafli semakin terpuruk, merasa dirinya benar-benar ditinggalkan kehidupan. Hari-hari itu terasa berjalan lambat, seolah waktu sengaja menyiksanya. Penyesalan yang terlambat. Setelah berbulan-bulan menjalani hukuman, tubuh Rafli semakin kurus dan wajahnya pucat tak berwarna. Setiap hari ia bertemu ustadz penjara yang datang mengajar para tahanan mengaji dan bercerita tentang taubat. Rafli selalu duduk di sudut, mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Suatu hari, ustadz itu menghampirinya dan berkata, "Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Tapi taubat itu tidak menghapus luka orang lain. Kau harus berani bertanggung jawab." Kata-kata itu membuat Rafli menangis sejadi-jadinya. Ia menulis surat permintaan maaf untuk warga desa, terutama Mak Aminah. Dalam surat itu, ia mengaku menyesal dan berjanji bahwa jika suatu hari keluar dari penjara, ia akan bekerja keras untuk mengembalikan uang mereka meski harus memulai dari nol. Surat itu sampai ke tangan Mak Aminah. Meski hatinya masih hancur, ia membalas dengan kalimat lembut, "Aku maafkan, tapi aku tak bisa melupakan." Surat itu membuat Rafli sedikit tenang, namun penyesalan tetap menghantui. Ia sadar bahwa taubatnya datang terlambat, setelah banyak hati tersakiti dan harapan suci dirampas. Akhir yang menyisakan pelajaran. Tahun demi tahun berlalu. Rafli akhirnya bebas, tetapi kebebasan itu terasa hampa. Tak ada yang menjemput, tak ada keluarga yang menunggu. Ia kembali ke desa, namun bukan untuk tinggal, hanya untuk meminta maaf secara langsung. Warga melihatnya dengan campuran iba dan kecewa. Ia mendatangi rumah Mak Aminah. Sang nenek kini semakin renta dan tubuhnya melemah. "Aku tak jadi pergi haji," katanya. "Tapi aku sudah ikhlas." Rafli menangis sambil mencium tangan nenek itu. "Maafkan saya, Mak. Hidup saya tidak akan pernah sama lagi." Beberapa bulan kemudian, Rafli jatuh sakit parah.
Sakitnya datang tiba-tiba, tubuhnya panas dingin, dan ia selalu merasa seperti ada api yang membakar telapak kakinya. Dokter tidak menemukan penyebab jelas. Sebelum meninggal, Rafli sempat berbisik kepada tetangganya. Saya mendapat balasan atas apa yang saya lakukan. Ia dimakamkan dengan sederhana. Warga desa mengambil pelajaran besar. Jangan pernah bermain dengan uang amanah, apalagi yang diniatkan untuk ibadah. Sebab azab dunia hanya sebagian kecil dari